Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ananda, saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Sorong, Papua Barat Daya. Saya di sini akan membuat video tentang kasus dugaan malpraktik seorang bidan Ilvinawati Ambarata saat persalinan dan mengakibatkan bayi meninggal dan ibu mengalami kritis. Ada seorang bidan yang bernama Elvinawati Ambarata yang berada di Kabupaten Simalungu yang menyelamatkan seorang ibu bersalin yang bernama Ibu Harmilawati usia 45 tahun yang melahirkan seorang bayi anak laki-laki. Adalah anak ketiga yang diberi nama Isa Boru Bakara. Anak ini lahir pada hari Senin, tanggal 16 bulan 8 2023 pada malam hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Puskesmas Parapat. 5 hari setelah melahirkan, bayi pun meninggal dunia dan Ibu Harmilawati mengalami kritis dan harus menjalani di Rumah Sakit Tentara atau SRT di Pematang Siantar. Cerita singkat dari suami Ibu Harmilawati atau Bapak Topan Bakara usia 38 tahun. Awal Ibu Harmilawati ini bertemu Bidan Elvinawati Ambarata di Posyandu, Tanjung Dolok, tidak jauh dari rumah mereka pada bulan Juli 2023. Sebelum pertemuan itu, Ibu Harmilawati sering memeriksa kandungan di RSUD Parapat. Saat pertemuan itu, Bidan Elvinawati memberikan nomor HP-nya ke Ibu Harmilawati agar bisa menghubunginya. Jadi, Ibu Harmilawati akan berkonsultasi dengan Ibu Bidan Elvinawati soal kehamilan dan persalinan. Pada Senin, tanggal 16 bulan 10 2023 pagi hari, Topan menghubungi Bidan Elvinawati Ambarata karena sang istri sudah ada tanda akan melahirkan. Dan bidan mengarahkan ke Puskesmas Parapat. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di hari di mana ibu melahirkan dengan secara normal. Bayi memiliki berat 3,2 dan panjangnya 49 cm. Setelah bayi dilahirkan, ternyata ari-arinya tertinggal di rahim ibu. Bidan pun menyampaikan ke Topan, dan Topan pun menyetujui karena kepentingan istri dan anaknya dan membayar sebesar Rp600.000. Pada hari Selasa tanggal 17 bulan 10 2023, Elvinawati memperbolehkan mereka pulang. Setelah itu, tidak lama kemudian, di hari Sabtu tanggal 21 bulan 10 2023 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, Topan membawa bayinya ke RSUD Parapat dan langsung ditangani oleh pihak medis, dan katanya bayinya tersebut ada air ketuban di tubuh bayi dan tim medis menyedot air ketuban lewat mulut si bayi dan melakukan semaksimal mungkin. Tetapi karena adanya sarana prasarana, bayi pun kemudian harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki ruang NICU. Setelah itu bayi dirujuk di Rumah Sakit Evarina, Pematang Siantar, dan langsung ditangani bayi dan Ibu Harmilawati dalam kondisi kritis. Hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, bayi dinyatakan meninggal dunia. Malam itu keluarga membawa jenazah pulang pada hari Minggu tanggal 22 bulan 10 2023. Jenazah dimakamkan. Setelah itu, pada hari Senin tanggal 23 bulan 10 2023, keluarga melihat kondisi Ibu Harmilawati di Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar untuk pemeriksaan atau check up. Setelah pemeriksaan, ternyata ada jaringan rahim yang harus diangkat dan dibersihkan. Pada hari Selasa tanggal 24 bulan 10 2023 mereka diperbolehkan pulang. Dan setelah itu keluarga mencurigai Bidan Elvinawati dan menulis dalam buku panduan atau buku pink bahwa mengunjungi Ibu Harmilawati dan anaknya tanggal 25 bulan 10 2023 dan pada tanggal 12 bulan 11 2023 lengkap dan arahan. Tetapi keluarga membaca buku masih tanggal 21 bulan 10 2023 dan 22 bulan 10 2023 dan bayi telah meninggal dunia tanggal 21 bulan 10 2023. Kemudian pada hari Kamis 26 bulan 10 2023, Topan dan keluarga melaporkan insiden yang menimpa ibu dan anaknya di Polres
Simalungun dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI di Kabupaten Simalungun. Nah, saya akan memberikan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi malam praktik. Seperti ini ya. Yang pertama, keterlambatan atau penolakan rujukan yang seharusnya dilakukan. Seperti bayi menunjukkan gejala sesak atau gangguan menelan, namun tidak segera dirujuk ke fasilitas yang cukup memadai. Hal ini kemungkinan penghambat pemberian bantuan tepat waktu. Dalam penanganan setelah persalinan, seperti jaringan ari-ari tertinggal di dalam rahim ibu tanpa dilakukan tindakan segera atau pembersihan uret menimbulkan kondisi kritis bagi ibu. Yang ketiga, manipulasi atau pemalsuan dokumentasi medis atau penulisan tanggal kunjungan yang tidak sesuai, menuliskan secara palsu kunjungan setelah bayi meninggal, menimbulkan dugaan pengaburan fakta medis dan manipulasi data. Yang keempat, penerimaan uang dari pasien meskipun sejumlah sebesar Rp600.000 disebut diberikan secara ikhlas. Ini berpotensi menyalahi norma etika profesi kesehatan dan perlu diperiksa lebih lanjut. Yang kelima, kurangnya pemantauan pasca persalinan. Seperti puskesmas tidak melaporkan kondisi perkembangan ibu dan bayi setelah persalinan, yang merupakan bagian dari kewajiban standar pelayanan kesehatan. Saya akan memberikan kode etik yang dilanggar. Yang pertama, 1. Tanggung jawab terhadap klien atau ibu dan bayi. Seperti, bidan wajib memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan tidak merugikan pasien. Pelanggaran yang terjadi, dugaan kelalaian dalam penanganan ibu seperti plasenta tertinggal dan tidak segera merujuk bayi yang sakit. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi seperti bidan wajib mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan dengan benar, jujur, dan sesuai fakta. Pelanggaran yang terjadi, pemalsuan data atau rekaman medis atau menulis tanggal kunjungan palsu dalam buku PING. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat, seperti bidan harus menjunjungi tinggi kejujuran, kepercayaan, dan integritas moral dalam pelayanan. Pelanggaran yang terjadi, menerima uang dari pasien atau keluarga tanpa prosedur resmi, sehingga dianggap tidak etis. Yang keempat, tanggung jawab terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lain. Seperti bidan harus bekerja sesuai standar dan berkolaborasi bila terjadi kasus di luar kewenangannya. Pelanggaran yang terjadi tidak segera merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih memadai. Saya akan menyebutkan aturan hukum yang dilanggar. 1. Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Pasal 16-18 menyebutkan bidan wajib melaksanakan praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pasal 38-40 yang menyebutkan jika bidan melanggar bisa dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin praktik sementara atau selamanya. Yang kedua, Permenkes nomor 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan atau sebelum direvisi 2017 ya, masih banyak digunakan sebagai rujukan di daerah, menegaskan kewajiban bidan untuk merujuk pasien jika di luar kompetensi relevan karena ibu kritis akibat plasenta tertinggal tidak langsung dirujuk. Yang ketiga, Permenkes nomor 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, meski utamanya untuk dokter, tetapi prinsipnya berlaku pada tenaga kesehatan lain termasuk bidan, mengatur standar praktik, rekam medis, dan kewajiban etika pelayanan. Pelanggaran yang tersebut jika bidan memasukkan tanggal kunjungan di buku PING termasuk pelanggaran rekam medis. Yang keempat, Permenkes nomor 269 Menkes per 3/2008 tentang rekaman medis. Rekam medis wajib dibuat lengkap, akurat, jujur, dan tepat waktu.
Yang kedua, pemalsuan atau manipulasi data rekam medis adalah pelanggaran hukum. Yang ketiga, kasus buku pink dengan tanggal palsu, pelanggaran langsung aturan rekam medis, Kemenkes. Dilakukan bidan agar tidak terjadi pelanggaran. 1. Bekerja sesuai aturan standar. Bidan harus mengikuti prosedur dan berlaku, misalnya memastikan plasenta keluar dengan lengkap, memantau kondisi ibu dan bayi setelah melahirkan, serta segera bertindak bila ada masalah. Yang kedua, merujuk bila kasus di luar kemampuan. Kalau kondisi ibu atau bayi berbahaya dan tidak bisa ditangani di tempat praktik, bidan wajib segera mengirim atau merujuk ke rumah sakit. Tujuannya supaya pasien cepat mendapat pertolongan yang lebih lengkap. Yang ketiga, mencatat data dengan jujur. Semua proses persalinan dan perawatan harus tertulis dengan benar, sesuai kenyataan tanpa mengubah tanggal atau membuat catatan palsu. Yang keempat, tidak menerima uang di luar aturan. Bila ada biaya, harus melalui mekanisme resmi, bukan berupa pemberian pribadi dari pasien atau keluarga. Yang kelima, memberikan informasi yang jelas. Ibu dan keluarga berhak tahu tentang kondisi, risiko, maupun tindakan yang akan dilakukan. Bidan harus terbuka dan jujur menjelaskan semuanya yang terkait dengan hubungan etika dan hukum. Yang secara etika, bidan wajib berbuat baik untuk pasien atau beneficence. Yang kedua, merugikan pasien atau non-maleficence. Yang ketiga, menghargai hak pasien untuk tahu atau autonomi. Yang keempat, berlaku adil dan jujur atau justice and integrity. Yang secara hukum, bidan wajib memberikan pelayanan sesuai standar atau UU Kesehatan dan Permenkes. Yang kedua, membuat catatan medis yang benar, Permenkes tentang rekaman medis. Yang ketiga, merujuk pasien bila darurat, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Yang keempat, tidak lalai karena kelalaian bisa dipidana atau UHP pasal 359 sampai 360. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.